Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berjumpa lagi dalam mata kuliah Professional Development dengan saya Jack Febrian Rusdi. Tema kita pada hari ini yaitu berkaitan dengan portfolio. Ini kita akan coba mengangkat tentang optimasi portfolio profesional. Kemudian bagaimana kita melihat dalam kondisi yang ada pada saat ini dalam membangun aset digital era yang berkaitan dengan adanya artificial intelligence yang cukup marak di kalangan para pengguna-pengguna awam tentunya ya, termasuk juga bagi para pengembang teknologi. Kemudian juga bagaimana recruitment algoritma yang akan coba kita angkat pada hari ini. Para mahasiswa sekalian, yang perlu kita pahami secara bersama, tentunya kondisi pada saat ini terkait dengan masalah the living digital asset. Sini kita akan coba mendefinisikan portfolio itu tuh sebagai sebuah the living digital asset. Saat ini kita melihat adanya semacam evolusi dokumen, yaitu pergeseran nyata yang terjadi itu dari formasi fisik, kemudian yang statis itu menjadi sebuah dalam bentuk digital yang selalu berkembang. Nah, perbedaan esensialnya adalah terkait dengan masalah CV ini, yang hanya menyatakan apa yang pernah Anda kerjakan. Jadi kurikulum kita ini kalau kita perhatikan, dia lebih cenderung membahas tentang apa yang Anda kerjakan. Nah, kemudian dalam bentuk portfolio, yaitu membuktikan secara konkret bagaimana Anda menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, hal ini tentu sangat relevan dengan industri, perkembangan, kebutuhan, ya kan, dan tentunya menerapkan skill first hiring. Nah, dalam hal ini, di dalam era ekonomi, kemudian digital yang bersifat modern pada saat ini dengan berkembangnya teknologi yang ada, nah validasi kompetensi secara langsung yaitu dilakukan portfolio itu telah menjadi parameter yang bahkan mengalahkan prestis akademis semata. Dalam hal ini, para mahasiswa sekalian, kita juga melihat bagaimana terjadinya modern portfolio yang menjadi tantangan bagi orang tertentu. Di sini kita coba lihat bahwa yang menarik, portfolio itu tuh itu membangun portfolio saat ini memiliki beberapa tantangan di era modern. Pertama adalah dari autentikasi krisis. Tantangan terbesar saat ini adalah penilai membedakan mana karya analitis asli seorang dan kemudian mana yang digenerasi atau di-create atau dibangun menggunakan teknologi artificial intelligence. Oleh karena itu, mempertahankan human voice atau karakter Anda sendiri menjadi kunci diferensiasi. Yang kedua, kalau kita perhatikan lagi, yaitu literasi algoritmik atau algoritmik literasi. Banyak portfolio hebat ternyata gagal menembus sistem aplikasi tracking sistem milik perusahaan. Ini terjadi karena apa? Dokumen yang tidak ramah terhadap mesin. Malah penempatan kata kunci atau memiliki metadata yang buruk tentang pendeskripsian dari portfolio itu sendiri. Nah, dalam hal ini kita lihat lagi yang ketiga itu hambatan adopsi atau adoption first. Nah, seperti yang kita lihat dalam slide tersebut. Ada fenomena di mana mahasiswa misalnya enggan memperbaharui e-portfolio mereka. Alasannya seringkali karena antarmuka platform yang digunakan itu tidak intuitif dan juga tidak terintegrasi dengan alur kerja teknis sehari-hari. Nah, seperti GitHub atau IDA. Nah, di sini. Nah, para mahasiswa sekalian, di sini kita lihat lalu apa menjadi target pembelajaran tentang pengembangan portfolio ini. Ada tiga tujuan kompetensi inti. Yang pertama itu adalah bagaimana validasi keahlian teknis. Nah, terkait dengan subjektif, tujuan kita sekarang itu yaitu
Pertama, validasi keahlian teknis dan analitis untuk membekali Anda tersebut dengan kemampuan mendemonstrasikan proses pemecahan masalah. Contohnya bagaimana mengubah draft research code jadi sebuah studi kasus yang dapat dipahami oleh. Yang kedua, yaitu penguasaan mesin readable portfolio. Tujuannya adalah memastikan Anda mampu menyusun sebuah struktur metadata yang ramah dengan algoritma di platform spesifik, seperti melakukan optimasi readme pada repository GitHub. Kemudian yang ketiga, bagaimana membangun identitas profesional secara global. Nah, di sini kita ingin menjadikan e-portfolio Anda tersebut sebagai paspor digital. Paspor ini akan mengkomunikasikan nilai jual yang unik Anda dan memfasilitasi mobilitas akademik secara regional. Nah, dalam hal ini para mahasiswa sekalian, jika kita meninjau dari literatur, kemudian riset pendukung, ya kita lihat dalam hal ini, kita melihat menggunakan pendekatan teknologi acceptance models yang cukup populer pada saat itu. Yaitu kajian yang menunjukkan bahwa perceived ease of use atau kemudahan penggunaan platform sangat menentukan apakah seorang profesional akan memperbaharui portfolio secara iteratif dan atau malah justru meninggalkannya. Nah, portfolio yang dilihat sebagai the boundary project artinya, portfolio digital berfungsi untuk menjembatani, mengkomunikasikan kompensasi antara intuisi akademik lokal dengan standar industri multinasional. Kedepannya, riset baru juga mengarah pada integrasi blockchain dan mikro-kredensial. Ini memungkinkan penerbitan rencana digital kriptografis yang disebut dengan digital badge yang ditautkan ke portfolio guna mencegah plagiarisme secara mutlak. Nah, para mahasiswa sekalian, dalam hal ini kalau kita lihat ya, sekarang kita lihat dampak perekrutan yang ada, gitu ya, dari berdasarkan storytelling yang kita lihat. Mari kita lihat mengenai dampak dari e-portfolio terhadap perekrutan. Berdasarkan kompilasi riset rekrutmen digital, kandidat yang memiliki portfolio web aktif yang teroptimasi algoritma ATS only tentunya di sini ya. Kemudian di sini apa? Memiliki tingkat keberhasilan panggilan wawancara tertinggi dalam waktu kerja terpendek. Tapi kajian ini menarik juga. Nah, oleh karena itu, cara menceritakan karya Anda yang harus strategis atau kita sebut dengan artificial based storytelling, pertama adalah yaitu bagaimana menggunakan metode STAR. Jangan hanya memamerkan hasil karya seperti screenshot aplikasi. Gunakan narasi terstruktur, mulai dari situation atau konteks project, atau termasuk task ataupun tanggung jawab dari teknis. Action berupa langkah, coding, atau desain spesifik, dan result berupa dampak metrik. Misalnya seperti efisiensi yang bisa naik sampai dengan 20%. Di samping itu yang kedua, tunjukkan juga metakognisi dan jangan takut. Oh ya, di sini menceritakan kegagalan. Portfolio terbaik menunjukkan kedewasaan intelektual. Jadi sertakan juga bagian lesson learned, yaitu portfolio failure dari portfolio Anda yang mampu menjelaskan mengapa arsitektur data awal Anda gagal dan bagaimana Anda memperbaiki atau menunjukkan growth mindset yang sangat dicari oleh dunia industri. Nah, dalam hal inilah kita lihat bagaimana artificial intelligence, ya, metode yang diambil, metakognisi dan kegagalan itu penting. Dan juga itu merupakan hal-hal yang dapat Anda pertimbangkan. Nah, dalam hal ini, sebagai prinsip fundamental dan professional development, saya ingin Anda menekankan, ya, kita itu tuh perlu menekankan satu hal sebagai sebuah kesimpulan. Ingatlah bahwa portfolio profesional bukan sekedar tugas akhir yang diselesaikan dalam semalam. Portfolio adalah ekosistem data hidup yang akan terus memvalidasi perjalanan lifelong learning Anda. Nah, itulah
materi kita pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapatkan ada bagian-bagian tertentu mungkin bisa menjadi penyegaran bagi Anda. Demikian para mahasiswa sekalian, pertemuan kita untuk hari ini. Jika ada pertanyaan dan sebagainya, Anda bisa mengontak saya, yaitu melalui um, kontak grup ataupun dengan cara-cara yang bisa kita saling berkomunikasi, baik secara private ataupun melalui grup kelas. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.